Halo kawan Brin, berjumpa lagi dalam Afternoon Talk bersama saya Dede Firdaus. Dan kawan Brin, Afternoon Talk kali ini merupakan edisi spesial karena kita akan berbincang dengan beberapa rekan dari Pusat Inovasi Kesehatan atau PIKAT dan Remaja Indonesia Sehat atau RISE Foundation. Kawan Brin, Pusat Inovasi Kesehatan atau PIKAT ini merupakan lembaga privat non-profit atau yayasan yang berkomitmen untuk memberikan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan penelitian, manajemen program atau proyek, perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan serta pelatihan SDM kesehatan masyarakat. Penyebarluasan produk pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kapasitas SDM, kesehatan, dan masyarakat juga merupakan komitmen dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan PIKAT. Sementara untuk RISE Foundation sendiri merupakan non-profit organization yang berusaha untuk mengembangkan potensi pemuda Indonesia dengan membuka lebih banyak kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dan menyuarakan hak mereka, mengikuti rangkaian peningkatan kapasitas, serta membuka peluang kemitraan yang setara antara orang dewasa dan anak muda di berbagai aspek kehidupan. Siang hari ini kawan Brin telah hadir bersama saya rekan-rekan dari Yayasan PIKAT. Yang pertama, ada Dr. Yesi Krosita Oktaria MIH. Kabar baik, Dok? Kabar baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Jadi kawan Brin, beliau ini merupakan akademisi yang berdedikasi tinggi dalam ilmu kesehatan. Kemudian, tengah bersama saya juga terdapat rekan kita dari Remaja Indonesia Sehat atau RISE Foundation. Ada Ibu Artin Huryani, ya. Dan teman kita juga Nurana Farezi. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Senang sekali pastinya untuk pertemuan kita di siang hari ini membahas terkait dengan tema kita ya, meningkatkan awareness remaja terkait lingkungan pangan yang lebih sehat melalui inisiatif Food Investigator Game, begitu ya. Dan kawan Brin, sebelumnya kita lihat dulu ya, Dr. Yesi ini merupakan dosen di program studi gizi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Beliau juga merupakan seorang affiliate scientist di Southeast Asia Minister of Education Regional Center for Food and Nutrition sejak tahun 2019 hingga kini. Betul ya, Dok ya? Kemudian untuk Ibu Artin Huryani sendiri merupakan Direktur Eksekutif dari RISE Foundation. Dan Nurana Farezi ini, anak muda ini nih, ini merupakan bagian dari RISE Foundation sebagai Health Heroes Facilitator ya. Jadi nanti kita akan bahas nih seperti apa sih perannya, kemudian juga ada game yang tengah diproduksi juga gitu ya. Baik kawan Brin, sebelum ngobrol lebih jauh bersama dengan narasumber, kita simak dulu tayangan inisiatif Food Investigator Game berikut ini. Pengaruh game bagi remaja dan pelajar sangat kuat sekali. Game umumnya memiliki stereotip yang buruk bagi kalangan pelajar. Orang tua dan para guru sangat mengkhawatirkan remaja dan pelajar kecanduan game yang bisa berdampak buruk terhadap performa belajar, pola hidup, dan kesehatannya. Namun, bagaimana jika ada game yang menghasilkan dampak yang baik, khususnya bagi kesehatan remaja? Saya Alivia Putri, siswi SMA Negeri 70 Jakarta yang mengalami perubahan akibat inisiatif Food Investigator Game yang dilaksanakan di sekolah. Saya cukup aktif dalam kegiatan sekolah seperti event-event perlombaan. Mula kisah perubahan aku bermula ketika aku mengikuti game Health Heroes di sekolah. Game ini memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan aku dan juga keluargaku. Pada awalnya, aku dan juga keluarga sama sekali tidak memperhatikan pola makanan sehat. Begitu pula dengan kandungan yang terdapat pada makanan kami sehari-hari. Dan pola makan tidak sehat inilah yang membuat ibu aku terkena diabetes. Namun, ini semua berubah ketika aku mengetahui dan mengenal aplikasi game Health Heroes. Komposisi dan info gizi yang terdapat pada kemasan makanan ataupun minuman tidak bisa aku pahami dan cenderung membuat aku bingung. Dengan info komposisi kadar gula, garam sekian miligram yang tertera pada kemasannya, tidak cukup untuk aku pahami mana yang sehat dan kurang sehat. Namun, dengan aplikasi game Health Heroes Nutrihan, membantu kita untuk membaca dan memahami tentang informasi gizi yang keluar saat kita memindai barcode kemasan makanan. Lalu terdapat juga rating bintang sebagai indikator bahwa makanan kemasan tersebut
sehat atau kurang sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, keseruan dalam game Health Hero Nutrihan, kita bisa mendapatkan karakter game Nutrimon setiap kita selesai memindai barcode kemasan makanan dan minuman. Dampak perubahan yang aku rasakan dari aplikasi game Health Heroes, awalnya aku beranggapan bahwa game itu sangat merugikan bagi pelajar. Namun setelah aku menggunakan dan mengenal game Health Heroes, ternyata tidak. Game Health Heroes bisa membantu aku dalam mengambil keputusan untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi yang berdampak baik bagi kesehatan tubuh aku. Dampak perubahan yang paling signifikan adalah aku menjadi lebih tahu dan mengerti dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi, bukan cuma untuk aku, tapi juga untuk keluarga. Aku juga memberikan pengetahuan kepada keluarga dan teman-teman di sekolah. Aku juga membantu ibu aku yang memiliki diabetes dalam memilih makanan yang tepat. Pada aplikasi game Health Heroes, kita bisa memantau kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan yang akan dikonsumsi. Sehingga, aku bisa membantu makanan ibuku lebih terjaga. Setelah sering menggunakan dan bermain game Health Heroes Nutrihan, sekarang hidup aku berubah menjadi lebih sehat dan bersemangat. Bahkan, ibu aku merasakan perubahan positifnya juga. Pola makan sehat membuat aku lebih berenergi dan siap menghadapi pelajaran di sekolah. Saya sangat senang dengan perubahan Putri. Semenjak menggunakan aplikasi game Health Heroes Nutrihan, pola makan Putri lebih terjaga dan lebih sehat. Dan bukan hanya Putri, saya yang memiliki diabetes. Itu lebih terpantau kadar gulanya dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ternyata tidak selamanya game merugikan. Aplikasi Health Heroes bukan sekedar game, tapi juga memberikan edukasi cara mengetahui informasi gizi pada makanan. Diharapkan dengan ini, para pelajar khususnya bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Dari kisahku ini, kita belajar bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa memiliki dampak besar pada kesehatan kita. Tak selamanya bermain game merugikan. Stereotype bahwa game selalu berdampak buruk pada remaja tidak terjadi. Malah sebaliknya, game Health Heroes bisa membantu remaja mengambil keputusan yang lebih baik untuk kesehatannya, serta membawa perubahan positif di lingkungannya, selain menikmati keseruan permainan gamesnya. Jadi untuk siang hari ini mungkin tidak berlama-lama sebelum kita lebih jauh lagi mengenai seperti apa produknya, gamenya tadi yang kita bahas gitu ya. Saya mau tahu dulu nih, mungkin teman-teman kawan Brin juga mau tahu. PIKAT itu apa sih, Dok? PIKAT itu adalah Pusat Inovasi Kesehatan Masyarakat, seperti tadi sudah disebutkan. Singkatnya PIKAT. Jadi kami sebagai yayasan berusaha mensupport program-program untuk yaitu kesehatan masyarakat yang lebih baik, baik dari penelitian, baik dari support program pelaksanaan project gitu ya. Dalam hal ini kami jadi evaluator untuk Food Investigator Game ini gitu, karena kembali lagi kesehatan masyarakat itu akan baik kalau didukung oleh evidence based gitu. Jadi kita berusaha untuk mensuplai evidence itu gitu. Berarti memang ini kan di bidang kesehatan ya. Apa saja yang dilakukan ini, Dok? Riset. Sudah pasti. Sudah pasti. Kemudian supporting project, program. Jadi misalnya sebelum pandemi kita meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan soal kemampuan untuk mengedukasi dan mengkonseling ibu menyusui gitu misalnya. Kemudian kami juga ada beberapa riset tentang penyakit menular misalnya HIV gitu. Jadi sebenarnya diverse ya, tapi core-nya itu adalah riset, publikasi, kemudian juga support program gitu. Jadi bagaimana supaya program itu bisa dijalankan dengan rencana yang baik, implementasi yang baik, juga monitoring dan evaluasi yang baik gitu.
Nah, kalau hubungannya dengan tadi Remaja Indonesia Sehat, RISE Foundation ini, apa nih, Bu? Bagaimana kami dipertemukan? Ya, bagaimana dipertemukan dan kerjasamanya begitu. Oke, kalau boleh kenalan dulu nih ya, Kak Dede. RISE Foundation ini adalah Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Tadi sudah diterangkan ya, fokus kami lebih kepada pemberdayaan remaja. Itu komitmen kami, satu. Kemudian bagaimana teman-teman ini memiliki hak dalam hidupnya tanpa ada intervensi mungkin dari konstruksi sosial atau apapun gitu yang mungkin mempengaruhi gitu. Nah, tugas kami adalah memberikan informasi secara komprehensif terkait beberapa hal supaya mereka bisa memutuskan. Itu adalah hak dari teman-teman orang muda ini. Kemudian kenapa kita dipertemukan ya? Kebetulan kami mendapatkan amanah begitu ya dari Global Alliance Nutrition internasional terkait dengan program Food Investigator Game begitu, di mana mereka ingin teman-teman remaja itu concern terhadap isu-isu label makanan yang lebih sehat dan gizi begitu. Nah, banyak sekali saat ini teman-teman remaja ini tidak dapat informasi yang komprehensif terkait dengan edukasi tersebut gitu, sehingga kami sebagai yayasan kemudian memberikan intervensi kepada teman-teman. Nah, seperti Kak Rana, ini kita sudah memberikan training karena pendekatan kami selalu peer to peer ya. Bukan kami yang kemudian mendekati teman-teman remaja, tapi bagaimana kita membuat agent of change atau teman-teman ini yang nantinya akan memberikan intervensi kepada teman yang lainnya. Nah, teman-teman Health Heroes fasilitator nasional ini sudah ada 70 yang sudah kita berikan se-Indonesia itu ya? Se-Indonesia ya, karena lokus kami di Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, dan Jember, hanya 4 itu ya kebetulan, dan kita ingin terus nanti bertambah, dan sudah sekitar 4.600 teman-teman remaja yang sudah terintervensi oleh program kami, dan which is itu sangat membanggakan untuk kami ya, dengan edukasi bagaimana teman-teman itu paham dengan apa yang seharusnya mereka asup gitu. Konsumsi gitu ya. Iya, ya. betul. Banyak sekali sekarang teman-teman remaja yang kena penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, hipertensi, itu karena mereka tidak memperoleh informasi tentang apa yang seharusnya mereka asup gitu. Nah, ini nih yang jadi tugas kami untuk memberikan edukasi, memberikan empowering kepada teman-teman remaja. Agent of Change-nya ini teman-teman Health seperti Heroes Fasilitator ini yang sebutnya adalah Health Heroes Fasilitator ya. Berarti apa nih Pak Rezi? Ya, kita panggilnya apa jadi? Rana aja. Rana, baik. Gimana nih Rana? Awalnya tertarik dengan RISE Foundation menjadi seorang agent of change kan tadi bilangnya ya. Jujur perjalanannya lumayan panjang karena aku diawali waktu itu kenapa aku bergabung di Health Heroes Facilitator ini awalnya itu seleksi Mas. Jadi ada informasi di sosial media. Ternyata. Iya, ada seleksinya. Diawali dengan di-share informasi di Instagram RISE Foundation akhirnya, dan balik lagi aku punya background lulusan tata boga yang dimana juga mempelajari gizi. Yang dimana ini adalah aksi sosial yang harus aku share juga ke teman-teman remaja lainnya, tapi aku belum ada wadah dan lain sebagainya. Akhirnya aku mengikuti seleksi tersebut dan alhamdulillah aku lolos, dan itu juga ada beberapa teman di wilayah Jabodetabek yang terpilih, dan kita semua dilatih waktu itu di bulan Juni yang berarti di 2022, dan kita di training mendapatkan pelatihan secara intensif 3 hari di hotel waktu itu, dan kita bareng-bareng membedah modul, kita benar-benar mempelajari modul yang dibuat oleh RISE Foundation tentang gizi dan juga label pangan yang lebih sehat gitu. Karena awalnya pun aku juga tidak mendapatkan pendidikan gizi yang secara konferensif itu Mas, karena aku juga tinggal di daerah pesisir Jakarta dan juga kita tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh dari informasi tersebut gitu. Jadi ketika aku masuk dan bergabung, dan ini menjadi momen yang baru buat aku, terutama informasi tentang label pangan yang lebih sehat itu, dan baru juga untuk aku gitu, untuk disebarluaskan ke teman-teman remaja seperti itu. Oh, berarti sama teman-teman kalau sekarang udah makan harus lihat lagi kandungan gizinya apa harus gitu ya. Dan udah memilih, awareness gitu. lagi berarti. Betul. Lebih aware lagi sama kandungannya. Kita balik lagi sama Dr. Yesi. Gimana Dok? Ini kan salah satu program pasti dari PIKAT yang berjalan sampai sekarang gitu ya. Jadi awalnya program ini seperti apa inisiatifnya atau diawali latar belakangnya?
Jadi mungkin bisa dilurusin sedikit gitu. Posisi Pikat itu adalah sebagai evaluator dari program ini. Gitu. Program ini sendiri milik siapa? Jadi Food Investigator Game ini diinisiasi oleh GAIN Indonesia. GAIN melakukan itu untuk mensupport Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan, kita kan tahu ya, konsumsi pangan kemasan di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat, termasuk pada remaja. Tapi pengetahuan untuk membaca label, pengetahuan untuk memutuskan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang perlu dikonsumsi atau enggak, itu yang masih terbatas. Kalau kita bicara tentang perubahan perilaku itu kan nggak cuma butuh motivasi, butuh lingkungan yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan mendukung itu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pilar dari Food Investigator Initiative yang di dalamnya ada game. Pilar yang pertama itu adalah mensupport Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk merevisi peraturan tentang front of pack labeling dan informasi nilai gizi. Itu dilakukan oleh partner GAIN di IPB. Kemudian pilar yang kedua itu adalah memberdayakan remaja untuk memilih pangan kemasan yang lebih sehat. Nah, di dalam inisiatif di pilar kedua itu ada game. Jadi gini, saya tanya sama Mas, kalau Mas lihat makanan kemasan, terus pernah baca informasi nilai gizinya nggak? Saya lihat, kalau sekarang saya lihat kalorinya berapa nih? Gitu. Nah, tapi kan ketika ngelihat, baru lihat kalori kan, belum lihat garamnya, belum lihat yang lain. Dan kalaupun kita tahu garamnya berapa, gulanya berapa, kita masih belum tahu ini sehat apa enggak. Yeah. Nah, game ini, game yang namanya Health Heroes Game, Nutrihan Game ini, dia itu kita men-scan barcode-nya, langsung dia pakai sistem 5 stars-nya Australia. Jadi langsung kelihatan kalau bintangnya 5 itu berarti sehat. Kalau bintangnya setengah itu paling tidak sehat, kan intuitif ya. Yeah. Jadi begitu scan kita langsung tahu, oh ini sehat, ini enggak gitu. Enggak harus mengorek-ngorek informasi juga di belakang kepala kita apakah ini sehat atau enggak. Nah, tapi game itu sendiri kan nggak bisa jalan sendirian, harus disosialisasikan, harus diceritakan konteksnya, harus dilatihkan. Jadi buat apa sih kita tahu nilai gizinya gitu kan. Nah, itu perannya teman-teman Health Heroes Fasilitator. Yang pilar ketiganya itu adalah positive recognition untuk retailer. Jadi untuk pedagang sih sebenarnya. Pedagang itu kan nggak mungkin akan jualan yang sehat kalau nggak ada keuntungannya gitu kan. Jadi bagaimana keuntungan itu nggak selalu soal uang. Bagaimana kalau ada pelanggan yang lebih setia misalnya. Nah, itu yang dilakukan di pilar ketiganya. Jadi yang dilakukan Pikat itu sebenarnya adalah kami sebagai evaluator gitu ya. Karena melihat ternyata dampaknya gede loh program ini. Jadi kita jadi nggak sungkan-sungkan nih ngajak, oke mari kita ceritakan. Karena mengubah lingkungan, mengubah kebiasaan itu kan nggak segampang itu ya. Nggak segampang edukasi gitu ya. Tapi juga bagaimana lingkungannya mendukung supaya mereka mau bisa mewujudkan motivasi yang ada itu gitu sih. Kayaknya ada kesadaran juga ya dari individunya ya. Dari individunya ada kesadaran, lingkungannya juga mendukung supaya kesadaran itu bisa diwujudkan gitu ya. Kita sadar mau makan sehat tapi kantinnya jualannya nggak sehat kan nggak mungkin juga, susah juga kita mau mewujudkan gitu. Jadi perspektifnya seperti itu. Makanya bicaranya lingkungan pangan, bukan cuma bicara soal remajanya tapi memberdayakan remaja plus memperbaiki lingkungan pangannya gitu. Tadi sempat disinggung mengenai cara kerjanya itu seperti men-scan gitu ya. Dari produknya itu seperti apa. Itu scan-nya barcode seperti itu. Ya. Baru akan ada informasi nilai gizinya. Atau langsung ada makanan ini sehat, ini kurang baik gitu misalnya. Nah, begitu kita scan, mungkin Rana aja yang ceritain ya. Boleh menambahkan, aku juga udah greget nih. Gimana Rana? Kalau ketika kita bermain game itu yang Health Heroes Nutrihan ini, nama gamenya itu ya? Iya, Health Heroes Nutrihan. Dan yang dimana ketika kita nge-scan nih, awalnya di situ juga banyak ibaratnya kayak Pokemon gitu Mas. Iya, kayak game Pokemon gitu. Yang dimana juga banyak heroes yang ketika kita scan yang menandakan makanan itu
sehat atau tidak. Tetapi setelah kita scan itu langsung keluar ada bintang, informasi bintangnya. Kalau yang tadi sudah dijelaskan kalau bintang 5 itu sehat, berarti kalau bintang setengah itu berarti snack itu tidak sehat. Dan kita di situ ada penjelasan cek informasi nilai gizinya gitu. Ketika kita cek langsung keluarlah tabel informasi nilainya gitu ya. Betul, berapa karbohidratnya, berapa lemaknya, berapa garamnya gitu, seperti itu. Kita ke Bu Artin, gimana nih Bu? Sosialisasinya selama ini kepada teman-teman apa tadi nyebutnya? Health Heroes ya. Ya itu. Ya, kalau kami lebih tadi menanamkan hak ya. Yang utama adalah teman-teman itu berhak mendapatkan edukasi secara komprehensif terkait dengan nilai gizi dan hak mereka untuk menyuarakan berpendapat gitu. Termasuk mengadvokasi lingkungan sekitar. Kita harapannya setelah mereka sadar, kemudian mereka juga bisa berdampak ke lingkungan terkecil misalnya keluarga, kemudian sekolah, kemudian RT RW atau mana gitu ya, atau kampus tempat mereka berada gitu. Nah, pendekatan yang kami lakukan ini adalah pendekatan yang menyentuh mereka terlebih dahulu, yang kita perkenalkan self love-nya. Apakah kalian sudah mengenal tentang self love? Jangan-jangan kalian tahu self love tapi salah cara mencintai diri sendiri. Nah, pendekatan pertama yang kami lakukan di situ. Kalau kalian mencintai diri sendiri, berarti kalian harus sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kalian, tidak hanya kalimat-kalimat positif, tapi juga asupan-asupan yang positif atau bergizi tentu saja. Nah, kemudian kita kenalkan tadi, pendekatan seperti tadi ya, GGL itu orang muda, remaja itu lebih enak kalau berapa sendok takarannya itu lebih mudah gitu ya, untuk dikenalkan ke teman-teman ya, Rana ya, misalnya berapa sih per hari asupan gula yang harus maksimal dikonsumsi. Kemudian berapa sih asupan garam dan lemak yang harus dikonsumsi. Kalau gram-graman itu mungkin teman-teman agak lebih susah ya, tapi pada saat kita memberikan campaign awal tuh teman-teman sudah kita berikan kit ya, ada Health Heroes kit supaya pada saat teman-teman nanti terjun ke sekolah-sekolah, namanya Health Heroes Goes to School. Nah, teman-teman nih setelah kita berikan intervensi pelatihan, teman-teman juga melakukan aksi nyata nih Kak. Jadi kayak mereka terjun ke beberapa sekolah untuk menularkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan. Kemudian bahkan ada sekitar 46 youth nutrisiatif atau ide-ide kreatif yang kemudian diimplementasikan ke kelompok-kelompok remaja atau bahasanya youth nutrisiatif. Supaya kalau kalian sudah kita intervensi, ide-ide kreatif apa nih yang bisa kalian lakukan supaya berdampak ke lingkungan sekitar. Nah, ada sekitar 46 tuh, ada yang mengubah kantinnya dari yang sehat menjadi lebih sehat. Mereka masuk. Idenya datang dari mereka dari sendiri? Mereka. Bahkan dari awal ya, tadi kalau Kak Rana cerita kita pertama kali apply diseleksi, kemudian kita ikut membedah modul. Teman-teman kita libatkan dalam membedah modulnya. Apakah ini sudah fit dengan teman-teman remaja? Jangan-jangan kita buat ini belum fix kan? Kita pengen namanya validasi market ya Bu Yesi kalau bahasanya research gitu. Apakah ini sudah sesuai? Jangan sampai apa yang kita buat itu tidak sesuai gitu. Jadinya ini dari teman-teman untuk teman-teman dan berdampak untuk semuanya, teman-teman juga. Karena kita rasa memang pendekatan sama remaja berbeda ya, betul, Bu ya? Betul sekali. Nanti Rana bisa cerita. Karena kalau kita ya mungkin bisa jadi kalau konsumsi kita lihat gulanya berapa, kalorinya berapa, kan kalau remaja masih sembarangan gitu nggak? Yang penting jajan, yang penting jajan sesuai mood gitu. Nah, ini menjadi temuan juga Mbak ketika sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan kita pendekatan awalnya memang menggunakan self love, karena ketika kita menjelaskan pendekatan dengan self love ini sangat ngena banget gitu loh Mas, karena sekarang sudah digaungkan tentang mental health dan sebagainya, dan mereka sudah mulai mencintai diri sendiri. Tapi ada satu hal yang lupa, bahwasanya bukan hanya kita mencintai tentang diri kita dan perasaan kita, tetapi kita juga harus mencintai tubuh kita dan kesehatan kita gitu. Percuma mereka bilang aku sudah self love dan lain sebagainya, tapi mereka tidak memperhatikan kesehatan dirinya, dimulai dari asupan nutrisi yang mereka makan. Terkadang kita selalu bertanya, teman-teman tuh kalau jajan biasanya untuk naikin mood tuh biasanya hal apa sih mereka makan gitu? Rata-rata pasti makan makanan pedas, makanan manis, coklat gitu-gitu kan Mas. Terus rata-rata itu semua instan dan lain sebagainya. Terus mereka tuh terinfluensa dari mana? Dan mereka menyampaikan bahwa ya
tersedianya itu Kak. Terus mereka tertarik karena diskon dan live dan juga social influence dan lain sebagainya, dan itu sangat berdampak untuk teman-teman remaja. Dan aku tuh juga menyampaikan bahwasanya kita juga harus mulai aware terhadap kesehatan diri kita gitu, karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, nanti di masa yang akan datang tuh impact-nya lebih besar gitu. Contohnya diriku sendiri, aku terkena infeksi pencernaan, dan itu juga mungkin itu adalah efek dari aku tidak memperhatikan asupan makanan yang dulu-dulu gitu. Jadi dari situ aku mulai menyadari kita tuh harus prepare dari sekarang dan mulai memperhatikan asupan nutrisi yang kita makan. Seperti itu sih. Jadi kita balik lagi sama gamenya ini, Health Heroes Nutrihan gitu ya. Dia kan sebenarnya salah satu program atau tools gitu ya. Sebenarnya perubahannya kan secara besar lebih banyak lagi gitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya beyond the game ya. Jadi gini, gamenya itu sendiri dibuat karena itu tadi, bagaimana memudahkan remaja untuk menerjemahkan informasi nilai gizi. Nilai gizi tadi. Kalau remaja sudah mudah menerjemahkan informasi nilai gizi, mereka mulai sadar, ya makanan di sekitar saya itu ternyata nggak sehat loh gitu. Nah itu kemudian linking ke teman-teman game, gitu, ke teman-teman Rise gitu, bahwa kalau sudah sadar lalu apa? Kan kita harus berubah tapi gimana supaya impact-nya bukan cuma kita aja, tapi lingkungan di sekitar kita seperti apa. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman Health Heroes fasilitator. Misalnya contoh di Jawa Timur itu ada yang berhasil membuat pedagang bakso di dalam kantinnya itu mengurangi garam di baksonya. Itu kalau kan, kita harus request dulu kadang ya. Nah itu jadi karena sudah tersedia, jadi mereka sudah melakukan reformulasi terhadap produknya. Kemudian teman-teman di Remaja Health Heroes juga ada yang membuat warung sahabat nutrisi. Nah warung sahabat nutrisi itu adalah warung kelontong di sekitar tempat tinggal mereka gitu ya. Jadi ini dampak dari teman-teman Rise dan juga dari game itu sendiri gitu kan. Setelah sadar lingkungannya tidak sehat gitu, mengadvokasi pedagang kelontong di sekitar rumah untuk punya warung sahabat nutrisi. Di warung sahabat nutrisi itu ada poster untuk mengecek kandungan gula, garam, lemak. Kemudian ada poster edukasi untuk mengecek label pangan. Kemudian ada rak pilihan lebih sehat. Jadi makanan-makanan yang lebih sehat atau yang gulanya lebih rendah dan segala macam itu ditaruh di depan. Ada tempat tertentu gitu ya. Ditaruh di depan. Kita kebayang nggak sih, Mas? Kebayang nggak sih kalau kita mau beli minuman manis gitu, beli minuman dingin gitu misalnya. Terus yang di depan mata kita tuh yang searah dengan mata itu adalah minuman manis gitu kan. Otomatis kita nggak bakalan lihat ke bawah gitu kan. Kita pengennya beli yang sejajar mata gitu kan. Itu kenapa juga beberapa produk itu ditempatkan di dekat kasir gitu misalnya kan, supaya lebih dipilih. Nah, bagaimana kita mengubah lingkungan itu supaya yang sehat itu lebih mudah dipilih. Nah, itu juga hasil dari teman-teman Health Heroes fasilitator, gitu ya. Ide dari mereka gitu. Artinya mereka punya ide seperti ini, kemudian teman-teman Rise meng-coaching bagaimana membuat itu menjadi kenyataan gitu. Berarti gimana, ada tambahan? Ya, dampaknya gimana ya? Ya, kita itu terharu, kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman. Tidak berhenti sampai di situ, apa yang sudah kita latih, teman-teman tuh melakukan concrete action gitu, aksi nyata. Kalau tadi udah ada cerita kantin sehat, cerita pedagangnya yang bahkan kemudian mereformulasi di Pangalengan itu ya Bu ya, ibu-ibu PRT itu bahkan membuat makanan yang tadinya micin-micin mengganti formulasi dengan kacang-kacangan yang which itu lebih sehat gitu, dan tidak mengurangi rasa, justru malah menambah cita rasa yang lebih baik gitu. Nah, dan mereka menerima itu gitu ya. Dan mereka menerima melakukan itu, dan luar biasa bagi kami yang wow, ini anak-anak muda gitu, orang muda yang memberikan influence tidak hanya ke peer-to-peer-nya tapi bahkan ke yang lebih tua. Kemudian ternyata kan bisa diterima begitu ya pendekatan-pendekatan yang sudah kami berikan begitu. Kalau ini kemudian menjadi social movement yang luar biasa banyaknya, apa yang terjadi di Indonesia gitu. Semua kemudian aware terhadap label makanan yang lebih sehat, nggak cuma dilihat halal atau tidaknya atau expirednya begitu ya, tapi detail-detail di situ, termasuk ibu-ibu pedagang yang memberikan informasi gitu terkait dengan makanan-makanan kecil yang diolah itu. Tapi ada nggak sih penolakan dari masyarakat sendiri
seperti bukan penolakan, maksudnya kayak protes gitu. Udahlah apa aja makan, saya suka micin gitu. Atau gimana di lapangan? Lana mau cerita nggak? Nanti Mbak Artin nambahin. Tadi sudah diceritakan banyak ide yang dari teman-teman remaja lakukan dan sudah membuat perubahan, dan aku ikut serta dalam membuat perubahan teman-teman yang 46 ide itu. Emang banyak sekali kendala-kendala yang memang mungkin seperti ada penolakan, terutama di para pedagang asongan, yang dimana ketika kita ingin membuat perubahan, terutama ada satu rak khusus untuk ibaratnya satu rak itu memang dari kandungan gula, garam, dan lemaknya itu sesuai dengan anjuran pemerintah dan rendah, dan sesuai dengan anjuran gitu. Dan itu terjadi penolakan kayak ini untungnya bagi kita tuh apa gitu. Jadi agaknya sulit banget untuk pendekatan ke mereka, tetapi kita juga menarik minat dari teman-teman remaja juga untuk menyuarakan hak yang sesuai dengan apa yang kita suarakan, karena teman-teman remaja itu punya hak yang harus disuarakan, terutama kesehatan yang lebih komprehensif. Dimulai dari situlah, percuma kita udah edukasi ke teman-teman remaja dan kita sudah menjangkau banyak teman-teman remaja, tetapi akses pangan yang lebih sehatnya aja tidak disediakan gitu. Dan kita lebih pendekatan lebih jauh lagi ke para pedagangnya, dan dibuatlah pengertian tentang kondisi pangan yang lebih sehat tuh ternyata belum banyak aksesnya dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka mau membuat perubahan tersebut. Salah satunya mungkin contohnya tadi ada di beberapa sekolah yang sekolahnya juga membuat komitmen dengan para pedagang di kantinnya, karena kan itu sangat berimpact, apalagi kantin yang dimana semua itu dijangkau oleh satu yayasan gitu ya kan, dan lain sebagainya, dan itu menjangkau banyak teman-teman remaja. Terutama juga yang di Pangalengan ini sangat bermakna banget sih Mas, karena si tim yang menjalani ini ide di Pangalengan itu mereka benar-benar pendekatan ke masyarakatnya, dan ternyata apalagi wilayah Pangalengan itu adalah wilayah pariwisata dan sudah terkenal dan sebagainya, ternyata edukasi tentang UMKM saja itu tidak didapatkan, dan mereka mempertanyakan UMKM itu apa sih sebenarnya. Dan bahkan si Ibu Kadesa juga sampai ikut turut belajar bersama tentang bagaimana cara mempromosikan, terutama kita dari packagingnya juga harus dirubah sesuai dengan keamanan yang dianjurkan, terus juga terdapat label informasi nilai gizinya, dan juga ada nomor PIRT-nya, dan terutama kan itu di legalitasnya Mas, yang dimana ketika UMKM itu menjual produk otomatis harus ada izin edar dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kan yang menarik itu kan justru betul, sangat menarik pendekatannya gitu kan. Pendekatannya betul sebenarnya. Dulu programnya apa kalau yang si UNCamp itu? Rana sendiri kalau aku dulu, lebihnya jatuhnya mentor untuk para implementer itu. Jadi aku youth nutrisiatif. Jadi aku menjadi mentor di beberapa kelompok, salah satunya yang tadi inkubasi Pangalengan Jawa Barat itu. Wah, ini sangat menarik ya kawan Brin, ngomongin ternyata kita memang harus sadar lagi nih ya. Kalau yang kemarin udah makanannya sembarangan, dari obrolan ini kita akan sadar lagi terkait dengan kandungan nilai gizi seperti apa. Nanti kita sambung lagi ya Dok, Bu Artin, nanti kalau setelah ini kita akan kembali lagi, tetap di Afternoon Talk. Kawan Brin, kembali lagi bersama saya Dede Firdaus di Afternoon Talk ya, bersama dengan Yayasan Pikat dan Rice Foundation. Jadi tadi sempat kita bahas mengenai beberapa programnya, termasuk salah satu produknya game. Ya, gamenya ini Health Heroes Nutrihan ya. Cara kerjanya gimana, Nara? Nah, kalau cara kerjanya itu sama seperti game pada umumnya, tetapi yang paling mengena untuk teman-teman remaja itu fitur-fitur di dalamnya. Ketika kita sudah login, kita mencantumkan data diri dan juga email untuk memvalidasi ketika kita masuk. Setelah regis, itu masuk ada table informasi penjelasan terkait penjelasan game terlebih dahulu. Baru yang paling fitur utamanya itu adalah scan barcode. Tetapi bukan hanya scan barcode, jadi banyak juga nutrimon atau karakter-karakter. Ketika kita scan sebuah makanan, itu muncullah sebuah karakter yang menandakan si snack tersebut sehat atau tidak. Tetapi ketika kita sudah scan, muncullah terlebih dahulu sebelum si nutrimon tersebut itu adalah penjelasan bahwa si snack itu mendapatkan rate bintang berapa sih? 5 yang menandakan itu snack sehat, kalau setengah itu berarti yang kurang baik gitu. Jadi kita bisa tahu snack yang kita makan ini kandungannya baik gak sih untuk kita konsumsi. Dan juga di situ juga ada ketika kita ingin tahu lebih detailnya terkait informasi nilai gizinya juga bisa gitu. Ketika kita pencet juga langsung jelaslah informasi nilai gizi si snack tersebut tuh kandungan gulanya berapa, lemaknya berapa,
apa seperti itu. Jadi mudah digunakan gitu, tinggal scan, siapapun bisa gitu ya. Betul. Untuk melihat kandungan nilai gizinya ini. Betul. Ya. Ya, kita balik lagi sama Dr. Yesi nih, Dok. Gimana, Dok, dari program yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, penerima sasaran terhadap inisiatif Food Investigator Game ini seperti apa? Oke, kami sebagai evaluator sebenarnya punya banyak instrumen untuk menilai itu. Yang pertama itu ada survei. Di survei itu kami mensurvei para pengguna game tentang kebermanfaatan game itu untuk mereka, fitur apa yang paling mereka sukai, dan juga tentang bagaimana keberlanjutan. Yeah. Nah, kalau dari segi kebermanfaatan dan penerimaan terhadap game itu memang tinggi sekali. Jadi sangat mudah digunakan, kemudian juga sangat membantu mereka gitu ya. Kemudian yang kedua itu soal masalah utamanya itu adalah pada keberlanjutan. Kayaknya ini penting, semua ini penting untuk semua game juga ya, nggak cuma untuk Food Investigator Game Health Heroes Nutrihan ini gitu ya. Mereka itu senang menggunakan di awal, tapi kemudian lama-lama jadi lupa deh sama gamenya, apalagi memorinya full. Yeah. Udah itu mulai ada uninstall. Nah, memang itu uninstall rate itu masih relatif cukup tinggi, tapi mengingat sekitar 40% lebih masih menggunakan gamenya, artinya kebermanfaatannya itu cukup baik gitu ya. Jadi game ini nggak akan bisa berdiri sendiri kecuali ada teman-teman seperti Health Heroes fasilitator, teman-teman kader kesehatan di sekolah yang terus-menerus mengingatkan bahwa memilih jajanan yang lebih sehat dengan dibantu alat ini itu baik. Nah, gitu. Jadi itu dari satu sudut pandang pertama. Kemudian instrumen evaluasi berikutnya adalah yang namanya most significant change. Jadi kita menggali cerita dari para beneficiaries, dari teman-teman remaja yang terlibat dalam Food Investigator Initiative ini. Apa sih perubahan yang paling signifikan yang mereka rasakan? Nah, kami mengumpulkan ada sekitar 651 cerita sebenarnya, tapi yang setelah itu cerita-cerita itu dipilih kembali untuk dimasukkan ke panel. Panel ini, jadi most significant change itu adalah proses evaluasi yang kualitatif partisipatif. Jadi yang melakukan analisis itu bukan cuma pikat. Cerita-cerita yang terpilih di dalam panel itu kita panelkan, kita diskusikan dengan stakeholders. Jadi di panel itu ada organisasi profesi, ada dinas kesehatan, ada BPOM, ada sekolah, ada dinas pendidikan, untuk melihat cerita ini itu mewakili perubahan yang seperti apa sih. Lesson learn apa yang bisa dipetik dari perubahan yang paling signifikan ini. Nah, sekarang kita punya ada 10 cerita perubahan yang quote unquote most significant change dari 651 cerita itu. Di dalam diskusi dengan panel stakeholders itu mereka sendiri ada beberapa yang menyatakan bahwa wah ini bisa, misalnya sekolah dan dinas pendidikan menyebutkan wah edukasi seperti ini bisa masuk nih di dalam kurikulum Merdeka di P5 misalnya. Oh, kemudian, ada wacana seperti itu juga. Nah, kan itu kan sebenarnya wacana dari stakeholder sendiri gitu ya. Makanya menariknya metode evaluasi ini adalah bukan kita yang mengevaluasi sendiri dengan sudut pandang pikat gitu ya. Tapi juga dari stakeholders masukannya apa? Mereka melihat wah ini potensial gitu. Karena most significant change ini adalah metode evaluasi sekaligus advokasi gitu kan, supaya mereka bisa melihat. Nah, metode yang berikutnya itu ada yang namanya photo voice. Nah, photo voice ini kita memotret dari sudut pandang beneficiary, terutama remaja. Nah, kalau tadi itu adalah remaja plus stakeholders di dalam panel, kalau photo voice ini lebih ke remajanya. Remaja melihat ini seperti apa? Nah, kita punya nih pameran photo voice, nanti bisa lihat tuh yang virtual, namanya Menilik Risau Merangkai Asa. Nah, di situ ternyata setelah mereka terpapar dengan Food Investigator Initiative, mereka mulai risau nih. Mereka yang tadinya nggak sadar lingkungan pangannya nggak sehat, belanja tuh belanja aja gitu. Jadi mulai, gitu ya. Mulai risau. Ternyata lingkungan pangan saya tuh seperti ini ya. Nah, kemudian dari menilik risaunya masing-masing itu gitu, mereka kemudian
berbuat sesuatu, apa yang dilakukan gitu ya, apa yang bisa dikerjakan oleh remaja untuk mengubah lingkungan itu gitu kan. Karena dalam foto voice itu kan sebenarnya foto-foto itu conversation starter ya untuk memulai percakapan. Karena yang kalau kita pameran foto kan di bawahnya ada caption tuh. Nah, yang membuat caption ini remaja-remaja ini sendiri gitu, menyuarakan apa sih yang ada di dalam benaknya tentang lingkungan pangannya dan apa yang bisa mereka lakukan, yang mungkin mereka lakukan dan sudah mereka lakukan untuk mengusahakan perubahan ke lingkungan pangan yang lebih baik. Jadi kalau dilihat dari apa ya? Mozaik itu dilihat dari beberapa sudut pandang evaluasi itu, kalau kita bilang program ini sukses nggak sih? Wah, susah juga kalau parameternya adalah lingkungan pangan kita sudah berubah secara drastis. Remaja kita sudah, nah, yang bisa kita katakan adalah remaja kita sudah mulai punya kesadaran, sudah mulai ada perubahan, sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan sebagai dampak dari inisiatif yang ada ini gitu. Karena memang bicara indikator agak sulit gitu ya. Yang penting memang di masyarakat sudah dilaksanakan begitu ya Dok ya. Jadi artinya nggak semua indikator itu harus kuantitatif ya. Nggak semua hal yang bisa diukur itu harus diukur. Artinya kita melakukan evaluasi kuantitatif, tapi nuansanya kan juga perlu dimasukkan bahwa ini itu backgroundnya apa sih, apa sih yang mendasari kita bilang memang dia merasa remaja merasa game ini bermanfaat, tapi seberapa bermanfaat, kebermanfaatan itu diterjemahkan menjadi apa gitu kan, ya diterjemahkan menjadi mengubah lingkungan pangan, diterjemahkan menjadi mengkonsumsi snack yang lebih sehat. Di perubahan-perubahan itu ada yang tadinya nggak pernah memperhatikan informasi gizi, sekarang tiap sederhana aja, sekarang saya kalau beli jajan saya balik untuk ngelihat informasi nilai gizinya. Itu aja kan perubahan yang kalau dipupuk dan ditularkan harusnya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Kebiasaan gitu. baik gitu ya. Kebiasaan baik. Gimana Bu Artin, dari evaluasi tadi yang dijelaskan ini kenyataannya di lapangan memang sesulit itu atau apa yang selama ini dihadapi teman-teman dari Rice Foundation? Ya, kalau kami di awal memang mandatnya bagaimana teman-teman dapat hak ya, dapat hak tadi. Kadang-kadang kita tuh tidak paham bahwa hak atas gizi dan pangan tuh bagian dari hak asasi manusia sebenarnya kan ya. Bahkan negara juga mengatur itu, menjamin bahwa kita harus sejahtera dan tapi itu tidak diturunkan ke dalam rangkaian sistem pangan yang pas gitu. Nah, paling tidak sekarang teman-teman tuh paham bahwa self love itu tidak makan cilok, tidak makan Indomie gitu ya. Jadi bahwa mencintai diri sendiri ini cerita-cerita konkret yang kalau saya ngobrol sama teman-teman. Yang di lapangan gitu ya. Iya. Oke, kalau teman-teman dapat nilai bagus nih IPK-nya, terus aku jajan seblak Mbak yang pedes ini. Kadang-kadang salah ya pemahaman menghadiahi diri sendiri dengan sesuatu itu. Nah, sekarang sudah ada mulai perubahan nih. Mbak, setelah ikut kegiatannya teman-teman Rice tuh sekarang mulai nggak jajan minuman-minuman manis. Mulai dibatasi. Ya, itu ada pergeseran ya, bahwa memang tujuan utama kita mengubah perilaku konsumsi dan ngemil ya, ngemilnya teman-teman tuh sudah mulai bergeser. Nah, itu capaian yang luar biasa tidak hanya pada diri mereka sendiri, tapi mereka juga berdampak ke lingkungan sekitar. Itu sesuatu yang membanggakan dan patut kita apresiasi ya. Dan ini social movement yang harus terus kita jalankan. Nah, kalau dari kami sendiri, karena ini lokusnya kan hanya terbatas ya. Kemudian dari Rice Foundation ada satu program digital activism namanya, yang menjangkau masa sih teman-teman Health Heroes sudah melakukan kegiatan, masa sih teman-teman Youth Nutritiative melakukan aksi nyata, tapi mereka tidak punya ruang untuk bercerita. Nah, kita buat nih digital activism di mana itu jadi ruang yang aman, ruang yang nyaman. Mereka bisa bercerita di situ, kemudian mereka bisa berbagi inspirasi dan menjangkau teman-teman seluruh Indonesia yang bisa mengakses web ini gitu. Iya. Oh, bentuknya web berarti. Ya, jadi mereka akses gitu ya. Betul sekali. Dan web ini juga sama seperti yang kami lakukan, selalu melibatkan teman-teman nih. Kalian tuh kalau ingin punya ruang di digital, itu yang nyaman dan aman seperti apa nih? Kita pingin yang kalian lakukan tuh tidak selesai sampai di sini, tapi tetap memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita bangun nih satu web untuk teman-teman Health Heroes supaya
harapannya mereka saling memberikan dampak ke teman-teman di lokus yang mereka sudah berikan di 4 tadi gitu. Nah, ini sudah dilakukan teman-teman, dan serunya lagi ya namanya orang muda ya kayak jadi kalau di sebuah platform ini harus sesuatu yang nggak cuma berdampak, tapi mereka juga punya portfolio gitu. Nah, di situ cerita-cerita mereka itu mereka bisa publish dan mereka bisa jadikan sebuah portfolio. Siapa tahu itu mereka bisa nanti ke depan jadi jurnalis atau jadi siapapun, itu bisa jadi plus. Gimana kalau Rana selama ini, apa yang dirasakan perubahannya setelah mengikuti program ini? Udah nggak makan micin-micin misalnya, dibatasi. Betul, mulai mengurangi sih lebih tepatnya. Nggak mungkin ya, maksudnya teman-teman remaja apalagi sekarang micin-micin jujur enak banget, tapi kita harus punya kesadaran penuh ketika ingin membeli dan lain sebagainya. Terus kalau yang aku rasakan dari perjalanan panjang dari kegiatan Healthy Heroes Goes to School, bertemu dengan teman-teman remaja di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan mendengar cerita teman-teman Jawa Timur, Surabaya dan Jember, itu banyak hal yang aku petik sih Mas, terutama di pelibatan remaja. Karena terkadang teman-teman remaja ini tidak mendapatkan ruang untuk bersuara. Contoh kecilnya itu keluarga, yang terkadang kita ketika ingin mengungkapkan pendapat kita itu selalu dianggap, lah kamu kan anak kecil dan lain sebagainya, punya pikiran apa sih untuk membuat perubahan dan lain sebagainya. Lalu kalau di sekolah kita hanya sebagai ibaratnya kasarnya remaja itu sebagai dekorasi saja, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menjalankan program dan lain sebagainya. Kita teman-teman ini adalah hanya implementer, tapi kita tidak diberi ruang untuk berbicara, sedangkan kita semua punya ruang berekspresi sebenarnya, dan kita tuh punya ide-ide yang bisa membuat perubahan di lingkungan kita gitu. Dan ternyata dengan ruang Healthy Heroes Indonesia ini, aku merasa bahwa kita teman-teman remaja ini punya ruang untuk mengekspresikan hal yang ingin kita rangkai dan kita jalankan untuk membuat perubahan, terutama di label pangan kemasan yang lebih sehat ini. Karena jujur aku sendiri kurang mendapatkan akses itu gitu. Jadi dengan adanya ruang ini kita saling bersuara, terutama di tentang hak, pelibatan teman-teman remaja, dan alhamdulillah selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari kakak-kakak Respondation, kakak-kakak Pikat, terutama yang waktu itu kegiatan Photo Voice aku juga mengikuti dalam rangkaiannya. Terus juga waktu itu juga dilibatkan oleh kakak-kakak Gen dalam rapat koordinasi revisi PMK nomor 30 tahun 2013 ya Bu. Iya, tentang pembatasan gula garam dan lemak. Dan kita teman-teman remaja dilibatkan, dan disitulah teman-teman remaja Healthy Heroes Indonesia dilibatkan dalam pengubahan membuat keputusan. Seperti itu sih Mas. Sangat bermakna, terutama di ruang ini kita kurang mendapatkan ruang ini gitu. Karena setelah kita sosialisasi dan sebagainya, sebenarnya game ini bukan utamanya, tetapi ketika kita sudah menggunakan game ini, sebelumnya kita harus mendapatkan informasi terkait bagaimana sih cara pendekatan ke remajanya terlebih dahulu, untuk ibaratnya menyentil dan sedikit mencubit gitu loh Mas. Untuk kalian tuh harus aware gitu, harus sadar terlebih dahulu gitu tentang apa yang kalian makan. Percuma kalian sudah ibaratnya kayak mencintai diri sendiri, tetapi kalian tidak memperhatikan apa yang kalian makan gitu. Terus habis itu kita ada sesi juga menjelaskan tentang hak remajanya, bagaimana kita harus menyuarakan, kita ada hak suara yang harus disuarakan, terutama teman-teman remaja yang akan menghadapi Indonesia Emas 2024 kan Mas gitu. Dan kita 2045. Sorry salah. Kalau besok. Oh iya. Takut banget. Seperti itu, dan kita adalah peran utamanya itu di teman-teman remaja yang betul. Dari tadi kan kita bahas banyak mengenai makanan sehat lah, ini gitu, segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Dok kandungan makanan sehat kategorinya ini yang bisa dijelaskan, atau apa yang kita harus konsumsi dan dibatasi? Yang secara kecil saja kalau misalnya. Sekarang itu kan sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang itu adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang beragam, bergizi dan aman gitu kan. Tumpeng gizi seimbang ini diterjemahkan kalau sekarang itu sekali makan itu dalam isi piringku itu kan. Jadi ada sumber karbohidratnya, kemudian ada protein hewaninya, ada sumber protein maksudnya, atau lauk pauknya, kemudian ada sayurnya, sayur dan buah gitu ya. Kemudian ada air putih, dan itu disertai dengan aktivitas fisik. Nah,
sekarang itu kan masalahnya makanan yang seperti ini saja di rumah tuh susah gitu kan. Kemudian di luar itu juga mengkonsumsi makanan kemasan. Makanan kemasan itu ada yang, jadi makanan kemasan itu kan makanan yang diproses. Diproses itu memang ada yang diproses sederhana, ada yang diproses ultra proses gitu ya. Itu kan juga ada spektrum. Kita nggak bisa bilang makanan kemasan itu pasti tidak sehat, nggak juga gitu kan. Nah itu kembali balik lagi ke kandungan gizinya seperti apa, batasan, maksudnya konsumsi gula, misalnya nih dari satu minuman kemasan itu ada yang sudah gulanya itu melebihi kebutuhan gula harian, separuh kebutuhan gula harian kita gitu ya. Artinya kalau kita minum 2, nah misalnya panas terik kayak sekarang nih, nggak hujan-hujan, minum 2 botol itu artinya kita tuh udah melebihi gitu loh, load gulanya tuh udah. Nah terus kita mulailah nanya, kenapa ya sekarang orang diabetes itu muda-muda, itu kan perspektif yang ini ya, maksudnya perspektif yang kebaliknya. Jadi artinya kita pasti sering dengar you are what you eat, kita apa yang kita makan, tapi kita jarang bertanya why we eat what we eat. Kenapa kita makan makanan yang kita makan? Apa yang membuat kita makan itu? Kurang pengetahuankah? Kalau cukup pengetahuan, apakah lingkungannya mendukung atau tidak? Nah, itu yang ingin direfleksikan dalam inisiatif ini gitu loh. Bagaimana remaja bisa aware bahwa badan kita itu cuma satu. Kalau baju sobek bisa beli lagi gitu ya. Tapi kalau badan sakit, nah itu dari mana? Nah self love itu bukan cuma soal remaja ini kan sering ngerasa untouchable ya. Sakit juga paling batuk pilek gitu ya, nggak kebayang lah bakal hipertensi, diabetes itu masih bertahun-tahun ke depan gitu ya. Nah padahal lupa badan kita ini cuma satu. Kalau sekarang dipeliharanya tidak baik, nanti ke depannya akan jadi sakit gitu. Bahwa mental health itu bukan cuma soal memberikan reward sekarang dengan makan makanan yang berlemak, manis dan seterusnya, boleh sesekali, tapi kalau misalnya kita nggak mencintai diri sendiri, yang terjadi nanti mental health juga. Kalau kita misalnya baru umur 40 udah diabetes, hipertensi, harus sehari minum berapa butir obat, itu kan apa nggak stres ya? Nah, jadi stres yang di masa depan itu tuh yang harus kita cegah dengan memperbaiki dari sekarang dengan cara yaitu menyadari apa yang kita makan, termasuk dengan menyadari informasi nilai gizi di makanan kemasan. Ya, kalau dari Respondation gimana Bu Artin? Program yang saat ini sedang berjalan juga, ini kan salah satunya gitu ya. Apa saja yang bisa dijelaskan atau targetnya nanti mana saja? Ya, kalau kami sih ingin ya program ini terus sustain pasti, jangan berhenti sampai di sini. Dengan adanya champion-champion yang sudah ready ini, sebenarnya ini kan bisa dirangkul oleh berbagai pihak ya, yang ingin menyebarkan isu yang sama, ingin menyebarkan informasi yang mungkin tadi ada beberapa yang belum mendapatkan gitu. Mungkin dari Kemenkes, teman-teman sekolah yang bahkan dari beberapa program kita yang sudah menyasar teman-teman sekolah, pihak sekolah sudah memberikan sebuah legal statement bahwa ini memang harus dilakukan kepada teman-teman. Satu sekolah aja 300, 500 siswa begitu ya. Bagaimana kalau kemudian ini terus berlanjut ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, dari kami itu mandatnya, bagaimana sebuah program tidak berhenti sampai di sini tapi terus berdampak dan terus ada aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman champion yang sudah diciptakan gitu. Tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan digital activism, ini lebih kepada jangkauan supaya teman-teman yang sudah melakukan aksi baik sudah bisa bercerita kepada teman-teman yang lain bahwa misalnya apa yang kami lakukan ini memang sebuah bukti nyata nih, apa perubahan yang sudah terjadi dari teman-teman dan ditularkan ke teman-teman yang lain. Nah, kalau dari kami sih itu, program ini harus terus berjalan gitu. Ini cara merawatnya bagaimana Nara untuk konsistensi gitu ya dengan pola yang saat ini sedang berjalan, pola makan hidup sehat? Kalau dari aku sih terutama di kesadaran dulu sih Mas. Ketika kita sudah mulai menyadari apa yang kita makan, baru kita akan merubah pola makan kita. Karena kalau kita tidak menyadari
kesadaran apa yang kita makan ya agaknya susah gitu karena teman-teman remaja faktanya itu makan ya berdasarkan mood gitu loh Mas, karena kalau lagi galau, entah sakit hati, entah lagi bucin dan lain sebagainya itu kan mereka ingin menaikkan moodnya Bu dan lain sebagainya kan, dan mereka itu atas berdasarkan itu, dan itu kalau menurutku kalau kita mengikuti mood kita itu juga salah gitu, dan kita nggak ada batasan karena ketika kita sudah mencicipi itu terus menerus gitu kita mengkonsumsinya, padahal di snack tersebut itu juga ada batasan mengkonsumsinya gitu, ada anjuran mengkonsumsi dan lain sebagainya. Dan kalau dari aku sih bagaimana caranya kita mulai menyadari diri kita terlebih dahulu, dan kita banyak kasus yang teman-teman remaja mengidap penyakit tidak menular di masa mudanya, terus juga ya impact-nya tuh tidak sekarang gitu, tapi di kemudian hari baru terasa gitu, dan banyak juga sebenarnya apalagi sekarang juga kasus stunting juga meningkat, terus juga anemia di remaja teman-teman perempuan yang dimana itu juga harus disuarakan, dibatasinya juga sekarang dari remaja gitu, kita juga mulai membatasi asupan nutrisi yang kita makan seperti itu. Ini tahun berapa program ini berjalan? Kita mulai program ini dari Juli 2022 ya, 1 tahun yang lalu. Ini tadi nyambung ke Rana tuh ngomongin kenapa sih harus remaja gitu, karena remaja kan calon ayah dan ibu ya, mereka nanti akan mengandung anak-anak yang juga harus sehat begitu. Jadi apa yang mereka asup juga harus difikirkan dari sejak remaja begitu. Betul. Ya tadi 2045 ini Indonesia Emas, calonnya ini memang dari remaja gitu ya, masa depan bangsa. Sekali. Tadi ada satu hal yang belum saya sempat bahas nih ya, dari kandungan nilai gizi dari produk yang sudah di-scan tadi. Ini dari produsen sendiri apakah sempat ada protes atau bagaimana makanannya di label tidak sehat nih, nggak baik gitu, atau bagaimana selama ini, seperti apa perjalanannya? Dalam perjalanannya sebenarnya untuk membangun database-nya itu sifatnya crowdsourcing. Jadi teman-teman remaja yang men-scan kemudian memasukkan informasi di nilai gizi, tapi ada juga database yang memang sudah dikumpulkan oleh GAIN tentang karena yang kita tampilkan itu faktual ya, dan itu ada matriksnya. Jadi kalau misalnya gula sekian, garam sekian, dia akan masuk bintang berapa, dan itu evidence base yang makanya kita pakai GAIN waktu itu memutuskan untuk menggunakan sistem star rating yang Australia itu karena memang sudah terbukti di sana itu membantu. Jadi karena faktual sebenarnya sejauh ini belum pernah ada protes ya, karena yang ditampilkan itu faktual. Jadi fakta dari hitungan dari hitungan kandungan yang ada itu keluarnya bintang berapa, itu ada matriksnya untuk keluar kalkulasi dia bintang berapa gitu. Jadi teman-teman kawan Brin juga bisa dicoba nih aplikasinya, download, kemudian kalau beli makan bisa di-scan. Itu udah hampir semua produk. Pangan kemasan iya, dan database-nya sedang berkembang. Kesulitan utamanya itu adalah validasi karena dia crowdsourcing kan. Kan kita nggak punya tuh database tentang kandungan nilai gizi semua pangan kemasan yang beredar di Indonesia. Nah, kesulitan terbesarnya itu adalah sebenarnya validasi. Jadi setelah dikumpulkan, apakah betul barcode ini itu mewakili produk ini? Karena kadang ada satu produk itu dia punya lebih dari satu barcode gitu. Karena mungkin ada yang scan kemasan yang kecil, ada yang scan kemasan yang besar. Nah itu validasinya itu di situ gitu. Jadi proses itu yang beratnya itu di situ. Jadi kalau memang ini bisa dikerjakan oleh badan pemerintah akan lebih bagus lagi sebenarnya gitu ya. Kalau dikembangkan ini akan sangat berpotensi sebenarnya. Sangat berpotensi sebenarnya gitu kalau bisa bisa. Karena ini sangat membantu, karena dalam evaluasi kita itu kan kita nggak cuma berbicara ke remaja, tapi juga bicara ke guru, ke orang tua, karena kita bicara lingkungan pangan remaja. Mereka tuh justru malah bilang, lah seharusnya ini ibunya juga harus tahu nih yang kayak gini, karena yang nyetok snack di rumah yang pergi ke minimarket untuk menyetok makanan snack itu di rumah ibunya gitu kan. Oh iya betul juga gitu ya. Tapi ya itu kalau bisa jadi lebih jadi inisiatif yang punya punya dukungan yang lebih luas, dikembangkan gitu ya. Karena dalam evaluasi kami itu juga muncul seperti ini punya pemerintah bukan? Nah, kalau dari guru atau dari itu kan pertanyaannya gitu. Kalau remaja kan lebih trusting ya. Ini punya pemerintah bukan Bu? Dan seterusnya. Berarti ada mereka ada keinginan sesuatu yang validated
by pemerintah gitu loh, by betul. government gitu kan. Tapi yang pasti itu sudah bisa digunakan gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi mungkin bisa nambahkan juga Bu Yesi ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa di beberapa label makanan itu ada kemasan lebih sehat ya. Itu yang kita dorong Centang. bagaimana kemudian label makanan hijau. lebih sehat centang Iya, hijau iya. itu ada di banyak kemasan dan Beberapa kemasan memang ada menyediakan ya. kemasan minuman gitu minuman, ya. betul. Nah, kita sih ingin mendorong itu jadi mandatory begitu ya, bukan cuma voluntary beberapa produk-produk saja yang melakukan itu. Bagaimana kemudian pemerintah bahkan memberikan regulasi supaya ini jadi mandatory nih. Ini penting bahwa konsumen atau bahkan remaja atau konsumen lain itu dapat haknya mereka untuk memilih makanan yang sehat. Gitu. Itu tadi, tapi yang pasti sekarang aplikasinya, gamenya itu bisa digunakan gitu Bisa ya. dicoba Mas. Bisa dicoba, nanti kita coba. Kita coba. Bisa dibongkar pasang juga kalau berminat. Gimana Nara, dari obrolan kita yang udah panjang ini ya, sebagai kesimpulan atau juga ada yang nggak disampaikan sama teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan? Oke, kalau aku sih pesan untuk mewakili teman-teman remaja yang sudah aku temui di area Jabodetabek, Surabaya dan Jember itu kita ingin mendapatkan ruang aksesibilitas pangan yang lebih sehat, terutama kita juga ingin menyuarakan hak kita bahwasanya kita teman-teman remaja sebenarnya sudah menyadari asupan nutrisi yang kita makan, tetapi karena tersedianya snack yang di lingkungan itu ya hanya itu ya kita ujung-ujungnya tetap akan makan dan mengkonsumsi itu terus gitu. Jadi harapannya ada sebuah wadah atau sebuah rak yang memang khusus untuk tersedianya pangan yang lebih sehat agar kita teman-teman remaja yang sudah teredukasi dan juga punya kesadaran penuh untuk merubah pola makan itu jadinya ketika ingin membeli, tahu ternyata ada rak khususnya ya ketika kita ingin memilah dan memilih makanan yang lebih sehat seperti itu. Nggak lagi mencari-cari, terkadang kan yang selalu terdepan itu yang promo-promo kan Mas dan lain sebagainya, dan selalu disuarakan dan juga dipromosikan tuh yang di depan tuh hanya itu, tetapi banyak juga makanan sehat yang ditaruhnya di rak belakang dan lain sebagainya, dan teman-teman remaja tuh tidak menjangkau hal itu gitu. Jadinya kita mengharapkan ada sebuah tempat khusus untuk si makanan sehat itu, lalu juga terutama di ruang diskusi teman-teman remaja untuk berekspresi. Terkadang kita juga yang tadi aku bilang remaja itu sebenarnya bisa membuat perubahan, bukan hanya kita sebagai dekorasi saja yang tidak diikutsertakan, dan nyatanya di Health Heroes Indonesia semua yang menjadi implementer itu adalah teman-teman remaja, dan semua ide yang dijalankan itu adalah teman-teman remaja gitu. Jadi harapannya kami juga bisa membuat perubahan dan kami bukan hanya sebagai dekorasi saja. Seperti itu. Semoga konsisten ya, Betul. Nara ya. Baik, Mbak Artin gimana? Ada yang ingin disampaikan dari obrolan kita di... Kalau Mbak Artin mewakili Yayasan Remaja ya, Yayasan Remaja Indonesia Sehat, bagi teman-teman remaja, kalian punya hak untuk masa depan kalian. Masa depan kalian adalah milik kalian. Jadi gunakan hak kalian dengan bijak dan pilihan yang lebih bijak demi keberlanjutan masa depan. Baik, Dr. Yesi gimana sebagai kesimpulan obrolan kita? Kalau saya lebih dari pikat ya sebagai evaluator, saya melihat sebenarnya tujuannya itu kan behavior change communication. Dalam setiap proses behavior change communication, mengubah behavior itu butuh satu capacity. Jadi kapasitas remajanya yang ingin kita diubah itu ternyata ada loh hasilnya gitu. Yang kedua itu opportunity. Kalau sudah ada capacity, nggak ada opportunity, perubahan itu unlikely untuk terjadi. Yang terakhir adalah motivasi untuk berubah gitu ya. Jadi harus ada 3 komponen itu. Ada komponen capacity, opportunity, dan komponen motivation yang nanti diubah menjadi intervensi. Jadi intervensi apa nih yang bisa mengubah kapasitas, mengubah mengubah opportunity dan mengubah motivasi sehingga behavior yang diharapkan itu terjadi gitu ya. Sejauh ini sih behavior yang diharapkan adalah remaja memilih pangan yang lebih sehat, kemudian remaja mengubah lingkungan pangannya menjadi lebih sehat. Kalau dilihat dari 2 indikator itu sebenarnya program ini sudah mengarah ke sana gitu ya. Udah ada tick boxes lah ya. Apakah sudah ideal atau belum? Mari kita lihat bersama-sama gitu. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Jadi dari kesadarannya, lingkungannya juga mempengaruhi ya Dok ya. Baik, terima kasih sudah ngobrol siang hari ini teman-teman dari Pikat ya, dari Rise Foundation juga,
Nara, Bu Artin, Dr. Yesi, terima kasih ya. Semoga obrolan ini juga menginspirasi ya buat teman-teman di rumah yang menyaksikan supaya sadar lagi akan hidup sehat ya. Baik, kawan Brin, terima kasih atas kebersamaannya untuk program Afternoon Talk kali ini. Dan pastikan terus saksikan program Afternoon Talk hanya di Brin TV. Saya Dede Firdaus, pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Maybe you don't wanna know what you don't